Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di inisiasi pertama mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Di inisiasi pertama ini kita akan bahas tentang fungsi audit sistem informasi. Kalau kita lihat dari pengertian, audit adalah proses sistematik yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi, kejadian-kejadian, dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dan kenyataan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan. Sementara menurut pendapat lain, audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi termasuk dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Nah, dalam kegiatan audit ada yang namanya auditor, adalah pemeriksa, di mana terdapat dua jenis auditor, yaitu internal dan eksternal. Auditor internal ada di dalam organisasi itu sendiri, misalkan divisi kepatuhan di perusahaan dan inspektorat jenderal pada instansi pemerintah. Auditor eksternal merupakan auditor yang berasal dari luar organisasi, misalkan kantor akuntan publik dan badan pemeriksa keuangan. Sementara auditi adalah pihak yang diperiksa. Pihak yang diperiksa ini adalah manajemen beserta personil lain pada organisasi. Beberapa jenis audit yang lazim ditemui, ada yang namanya audit keuangan, berfokus pada laporan keuangan, audit sistem informasi, audit operasional, audit investigatif, audit internal, atau juga ada yang namanya compliance audit, yaitu suatu jenis audit yang bertujuan untuk menentukan apakah auditan mengikuti prosedur-prosedur hukum atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Audit merupakan praktik manajemen yang lazim dilakukan terhadap organisasi dimanapun di dunia ini. Tetapi masih sering sekali terjadi bahwa auditi resisten terhadap pelaksanaan audit atau terhadap personil auditor. Auditi pada awalnya cenderung bereaksi negatif terhadap auditor. Auditor dipersepsikan sebagai usaha mencari-cari kesalahan belaka. Hal ini diatasi dengan meningkatkan komunikasi antara dua pihak. Auditi harus memahami standar atau aturan kerja yang melandasi pekerjaan auditor. Auditor juga harus memahami standar operasional dan aturan auditi. Auditi setidaknya harus memahami beberapa hal mendasar, seperti definisi audit, definisi temuan, atribut temuan, fungsi audit, jenis bukti audit, proses audit, dan jenis temuan. Secara praktis, sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi yang meliputi operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Audit sistem informasi atau EDP audit atau komputer audit adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Semua aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan serta terjaminnya integritas data, keandalan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. ISAK atau Information System Audit and Control Association adalah sebuah organisasi asosiasi internasional yang berfokus pada tata kelola sistem informasi. Sertifikat profesional yang dikeluarkan ISAK diantaranya ada Certified Information System Auditor, Certified Information Security Manager, Certified in Government of Enterprise IT, Control Objective for Information and Related Technology, dan Certified in Risk and Information System Control. Tujuan audit sistem informasi yang pertama adalah untuk pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian intern yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Yang kedua, menjaga integritas data. Integritas data adalah suatu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan.
Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat menderita kerugian. Kemudian yang ketiga ada efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Ekonomis mencerminkan kalkulasi untuk rugi ekonomi atau cost benefit yang lebih bersifat kuantifikasi nilai moneter atau uang. Efisiensi berarti sumber daya minimum untuk mencapai hasil maksimal, sedangkan ekonomis lebih bersifat pertimbangan ekonomi. Oke, ada 4 hal yang mendasari kebutuhan audit. Yang pertama ada kompleksitas atau kerumitan yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Yang kedua, jarak antara personil-personil yang ada dalam suatu sistem informasi. Yang ketiga, bias dan motif penyaji. Dan yang keempat adalah konsekuensi. Kemudian selain audit sistem informasi, sebagai tambahan ada juga yang namanya audit teknologi informasi. Ini muncul seiring dengan pesatnya teknologi informasi, di mana peranan komputer dalam proses auditing sangat penting. Bahkan sekarang ini mulai dari input, proses, dan output, setelah banyak yang menggunakan komputer atau sudah tidak manual lagi. Pada dasarnya, audit teknologi informasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pengendalian aplikasi dan pengendalian umum. Berikut ini adalah yang melatar belakangi pentingnya audit sistem informasi. Yang pertama, ada konsekuensi dari hilangnya sumber data. Kemudian yang kedua, kemungkinan salah alokasi yang disebabkan keputusan dari data yang tidak benar. Yang ketiga, kemungkinan kerusakan komputer manakala sistem komputer tidak terkendali. Yang keempat, nilai yang tinggi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan personalia komputer. Yang kelima, biaya yang tinggi dari kerusakan komputer. Yang keenam, kebutuhan terhadap pemeliharaan dan kerahasiaan dari setiap pribadi. Kemudian, kebutuhan terhadap pengendalian dari perkembangan penggunaan komputer. Dan memperbaiki pengolahan teknologi informasi. Oke teman-teman, itulah paparan untuk inisiasi yang pertama. Jangan lupa aktif dalam forum diskusi. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.